Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Muhajir. Selamat siang teman-teman XD. Selamat siang kakak-kakak kelas terbang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Perkenankan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mary, Permata Citra, Anissa Nurul Aini, dan Yulia Adipuspita pada hari ini untuk mempresentasikan tentang akhlak dan etika problematika akhlak dalam kehidupan. Bisa teman-teman buka slide pertama. Selama ini kita menduga bahwa diri kita berada di tempat yang aman dari ancaman yang lahir akibat degradasi akhlak dan implikasi buruk yang dirasakan pada lini kehidupan. Padahal tidak ada jaminan kan kalau akhlak kita itu sesuai dengan apa yang ada yang terjadi di masyarakat. Lalu yang terjadi adalah kita adalah pengikut kaum yang terkadang menutupi kesalahan yang tidak sesuai dengan Islam dan akhlak Islam. Jika ada kesalahan, maka kita selalu menyembunyikan dari orang lain, dan itu sering terjadi. Teman-teman pasti sadar kan akan hal itu. Kita semua sepakat bahwa kita semua itu dimanapun gak ada yang benar-benar bersih, gak ada yang benar-benar akhlaknya tuh seperti Nabi Muhammad gitu loh. Semenjak umat manusia dihadirkan di dalam bumi ini, bersamaan dengan itu persoalan akhlak pun diperdebatkan, karena memang akhlak manusia itu ada yang baik dan buruk, dan itu semua diperdebatkan hingga saat ini. Di zaman sekarang juga kita menghadapi segudang permasalahan akhlak yang gak akan ada habisnya, seperti jauh dari akhlak Islam yang sesungguhnya. Data tindak kejahatan pun tidak pernah nihil tiap harinya, selalu ada kasus baru dan penangkapan baru. Hal itu yang mengakibatkan bahwa kita selalu susah untuk berakhlak yang baik, berakhlak yang kuat, yang mencerminkan kalau kita itu seorang muslimah yang baik. Itu sangat sulit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permata Citra. Saya akan menjelaskan akhlak dan problematika kontemporer masyarakat muslim. Bisa dilihat di buku Akhlak dan Etika halaman 17. Dalam pandangan Islam, akhlak didudukan sebagai bangunan dasar bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, akhlak berfungsi sebagai pengarah utama bagi perilaku. Akhlak membicarakan tentang keselamatan, keutuhan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat. Pengutusan Nabi terakhir Muhammad SAW adalah untuk misi penyempurnaan ajaran moral. Sebagai sabda beliau, sesungguhnya aku diutus untuk membangun kembali dan menyempurnakan ajaran moral. Hadis riwayat Al-Bazar. Kita sebagai umat manusia harus bisa menyempurnakan akhlak pribadi kita agar menjadikan kehidupan pribadi kita dan sosial akan kerasa nyaman tanpa khawatir tentang keselamatan. Pada zaman modern seperti saat ini, tentu banyak sekali permasalahan atau problematika yang kita hadapi. Salah satunya adalah problematika akhlak. Problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Jika digabungkan dengan akhlak, menjadi problematika akhlak. Dapat disimpulkan bahwa problematika akhlak adalah suatu masalah yang berkaitan dengan akhlak. Gaya hidup atau tingkah laku masyarakat modern yang telah tergerus oleh modernisasi menyebabkan munculnya problematika akhlak. Kehidupan masyarakat modern seperti ini dapat mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu mengesampingkan pemahaman agama. Selanjutnya yaitu kontemporer atau kekinian secara umum, digunakan untuk menyebut era di tahun-tahun terakhir yang saat ini sedang berjalan. Era kontemporer merupakan kelanjutan dari era modern, yaitu era perkembangan ilmu pengetahuan merujuk pada perkembangan sains atau teknologi. Kondisi keterpurukan di dunia Islam yang muncul di saat dunia barat mengalami perkembangan teknologi dan sains yang pesat telah melahirkan krisis kepercayaan diri sebagai umat Islam. Masyarakat
masyarakat beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu meningkatkan taraf kehidupan. Padahal tidak selamanya seperti yang diharapkan, karena kemajuan di bidang teknologi dan sains yang berkembang pada masyarakat modern akan memberikan dua dampak bagi kehidupan manusia, yaitu dampak positif maupun negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Adipuspitasari ingin menjelaskan faktor-faktor penyebab lahirnya problematika akhlak. Jadi di sini ada 6 poin. Yang pertama, revolusi sektor komunikasi dan informasi. Masyarakat manapun di belahan bumi ini tidak mungkin mengasingkan diri dari arus perubahan global yang terjadi. Sebab perubahan adalah sunatullah atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta. Jika perubahan itu berlangsung dengan melalui langkah-langkah yang terencana, maka ia adalah pembangunan. Jika berlangsung secara periodik, gradual, maka yang terjadi adalah proses evolusi. Dan apabila terjadi di dalam loncatan-loncatan cepat dan terbatas, maka itu adalah perubahan revolusioner. Perubahan revolusioner inilah yang melanda masyarakat dunia ketiga. Pada tahun 90-an di abad 20, telah terjadi perubahan masif dan cepat dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan norma. Hal itu diiringi dengan semakin besarnya peran teknologi dan media komunikasi khususnya pada 2 dekade terakhir, hingga tidak ada satu negeri pun yang tidak terdampak oleh perubahan tersebut. Secara umum, arus globalisasi secara garis besar terkonsentrasikan pada lahirnya pada 2 persoalan, kekerasan dan seks, dan yang kedua adalah penataan ulang norma-norma kehidupan dan membuat suatu pola hidup dari cara berpakaian, makan, hubungan antar anggota keluarga dan setiap yang bertalian dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, program-program acara media massa yang destruktif. Dapat dipahami dengan jelas bahwa tidak ada kebijakan yang tegas terhadap program-program penyiaran, khususnya televisi di banyak negara muslim, tidak terkecuali negara kita. Dunia media massa tampak carut-marut sebagai dampak dari tidak adanya misi dan visi yang jelas. Hal itu dapat dilihat dengan jelas pada saat media-media massa mengirimkan pesan yang kontradiktif. Seringkali kita membuka satu halaman majalah atau sesi acara di televisi sebagai tentang pandangan Islam terkait satu masalah. Kemudian di halaman atau sesi berikutnya, ilustrasi, gambar, atau tayangan yang tidak layak yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur ajaran akhlak agama Islam. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa nilai uang yang dibelanjakan kaum remaja dari negeri-negeri berpenduduk muslim untuk mengunjungi situs-situs berkonten pornografi tidak kurang dari 300 miliar per tahun. Angka yang sangat mencengangkan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa penyimpangan akhlak ini akan menjadi bom waktu yang akan menimbulkan kerusakan besar di masa mendatang. Yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian. Buruknya kehidupan ekonomi, pengangguran, dan tingginya harga kebutuhan pokok akan menghadirkan kecemasan dan kekhawatiran akan masa depan dan hilangnya rasa aman, sehingga memicu terjadinya sejumlah tindak kejahatan semisal penipuan, manipulasi, pencurian, atau suap. Suatu masyarakat dengan tindakan pengangguran tinggi atau dengan pendapatan per kapita rendah ditengarai menjadi penyebab tertundanya usia pernikahan dan banyaknya penyimpangan seksual. Inilah kurang lebih gambaran yang terjadi di banyak negara muslim bahwa buruknya keadaan ekonomi telah ikut memberi kontribusi bagi terjadinya sejumlah problematika jiwa, sosial, dan moral. Yang keempat, melemahnya peran institusi keluarga. Sebuah institusi keluarga masih berperan sebagai wadah utama pendidikan anak. Keluargalah yang menjadi pihak paling bertanggung jawab atas pengajaran akhlak dan pembelajaran moral bagi anak untuk menyiapkan generasi yang baik. Akan tetapi dapat diamati dengan jelas bahwa peran institusi keluarga mengalami penurunan
pada masa-masa terakhir dan memberikan peluang itu kepada institusi lain atau media massa dan sosial. Pada kenyataannya bahwa sistem sosial di masyarakat kita telah melepaskan tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada keluarga sebagai institusi pendidikan. Di pihak lain, persoalan ekonomi dan tingginya tingkat konsumsi ikut pula menggoyahkan keutuhan keluarga. Baik ibu maupun ayah, keduanya disibukkan oleh aktivitas mencari nafkah demi perbaikan ekonomi keluarga. Demikian pula bahwa sejumlah besar ibu rumah tangga non-karir mengabaikan perannya sebagai pendidik dalam keluarga dan menyibukkan diri sebagai aktivitas-aktivitas sekunder dan mengesampingkan misi sebagai ibu yang sesungguhnya, yakni menjadi penjaga keselamatan institusi keluarga, anak-anak, dan suami. Yang kelima, ketidakberdayaan institusi pemerintah. Kedudukan sekolah dan perguruan tinggi yang semula menjadi institusi kedua sesudah institusi keluarga mengalami pergeseran. Sekolah dan perguruan tinggi saat ini hanya menjalankan peran sebagai institusi pengajaran dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menjalankan misi sebagai pendidik yang mengajarkan akhlak dan nilai-nilai moral. Yang dapat kami amati bahwa kemunduran peran institusi pendidikan dan guncangnya kedudukan sosial guru dilatar belakangi oleh banyak faktor, antara lain tidak adanya kepuasan dari banyak orang yang bekerja di sektor pendidikan dan pengajaran, terpilihnya orang-orang yang tidak layak untuk berprofesi sebagai guru, mengingat bahwa profesi itu membutuhkan kesabaran, keuletan, dan tentu saja cinta pada profesi yang dimaksud. Indikasinya adalah terjadinya tindakan-tindakan negatif dari sejumlah guru dalam banyak kasus berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan dominannya aspek materi atas aspek nilai dan moral, serta adanya sikap acuh dan cenderung mengabaikan guru yang terjadi pada anak didik. Yang keenam, melemahnya peran institusi keagamaan. Banyaknya praktik-praktik penyimpangan dengan mengatasnamakan agama menghadirkan implikasi buruk yang mengguncang peran institusi-institusi agama di negeri ini, tidak terkecuali peran dan kedudukan ulama. Sejumlah citra buruk dialamatkan kepada kalangan ulama dan asatidz terkait tindakan kekerasan, fanatisme, pengeluaran fatwa-fatwa yang tidak didasari kajian yang matang dan benar sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Dakwaan melakukan provokasi dan makar hingga dakwaan melakukan penyimpangan seksual. Hal lain yang turut menjadi faktor yang melemahkan peran institusi keagamaan dan membesarkan problematika akhlak di tengah masyarakat adalah kesibukan kalangan yang seharusnya menjadi pelopor reformasi moral, para pemikir, cendekiawan, dan ulama dalam kancah politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nurul Aini. Saya ingin menjelaskan tentang ikhtiar mencari solusi. Kata ikhtiar sama saja dengan usaha atau berusaha dalam mencari solusi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 19 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang berikhtiar dengan baik, berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya, insya Allah akan diberikan balasan dengan baik pula. Nah, ketika dalam proses ikhtiar tidak akan selalu berjalan lancar, pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapinya yang bisa merugikan kita. Tapi pada hakikatnya itu adalah ujian sementara untuk kita yang menjalankan ikhtiar yang mesti kita hadapi dan sikapi dengan sabar. Dan solusi menghadapinya itu dengan menahan diri sejenak untuk memikirkan masalah, mencari solusi, kemudian berikhtiar lagi dengan cara-cara yang lebih baik. Bentuk ikhtiar
Ikhtiar merupakan salah satu akhlak terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bentuk ikhtiar yang harus kita ketahui yaitu bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan pantang menyerah dan putus asa. Contohnya seperti kita dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak, kita harus bersungguh-sungguh dan bekerja keras dan menggunakan cara-cara yang baik agar anak-anak kita bisa menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dan jika ada anak yang memang sulit diatur, kita itu jangan harus pantang menyerah dan putus asa. Kita harus mencoba lagi dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik lagi agar anak itu mengerti. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.